Papua sedang tidak baik-baik saja. Aku akan jalani misi kemanusiaan di Wamena. Satu kata saat aku datang ke tanah Papua, miris. Kalian harus tahu kalau Papua itu sangat kaya. Salah satu tambang emas terbesar di dunia ada di Papua. Bahkan banyak spesies flora dan fauna yang belum pernah ditemukan di belahan dunia lain ada di Papua. Tapi realitanya, walaupun tanahnya kaya, banyak masyarakat Papua masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Sama sekali kita sudah kelaparan. Yang benar Pak. Benar Ibu. 3 bulan. Iya, kita susah. Contoh lainnya kayak gini, tiba-tiba banget tanah longsor dan kita harus jalan kerendam lumpur untuk bisa akses bantu warga dan anak-anak di desa. Ya, seperti ini yang mereka harus jalani selama ini. Apalagi kalau longsor dan kondisi banjir, guru-guru di kota pada nggak bisa berangkat ngajar. Semuanya serba terbatas. Kondisi geografis yang tidak menentu, ditambah pembangunan infrastruktur yang tidak merata, membuat mereka kesulitan dalam aktivitas sehari-hari guna bertahan hidup. Ini nggak adil buat mereka. Mereka saudara kita, mereka deserve better. Mereka berhak untuk hidup layak, mereka berhak punya masa depan lebih baik. Aku bertindak sesuai kapasitasku dengan program Masak Besar untuk perbaikan gizi anak Papua, memberi seragam sekolah, mengajar bersama mereka, dan beberapa program lainnya yang tentunya nggak akan pernah bisa aku realisasikan sejauh ini tanpa bantuan dari tim Cakra Abipraya yang sudah lebih dulu melakukan misi kemanusiaan selama 2 bulan di Wamena. Semoga apa yang aku dan tim lakukan bisa memberikan harapan bagi mereka di sana. Video Papua akan jadi series berpart-part, so stay tune untuk melihat sisi lain dari Papua. Tidak ada pemerintah yang datang untuk menentu di hati ibu-ibu yang ada di sini. Itu menjadi keluh kesah. Sehingga di hari ini, Bapak hadir di sini, kami rasa bangga, kami senang karena kehadiran Bapak. Sehingga Pak Bobo, tim Probo datang bisa sampai di Bapak Presiden. Sehingga Bapak Presiden bisa melihat banyak masalah yang kita hadapi di wilayah distrik ini. Tenaga medis memang ada tapi tidak bisa kontrol baik. Maka orang sakit itu entah dia sembuh atau mungkin dia langsung putus nafas begitu. Kami mengharap kepada pemerintah harus ada bantuan bangunan rumah kesehatan di setiap kampung. Pembangunan perumahan sudah putus dari tahun 2019 karena dananya kecil. Bapak harus lihat kita. Tidak boleh Bapak diam diri. Waktu Bapak masuk, Bapak cari suara juga. Kami juga menangis untuk Bapak. Apa hati untuk Bapak Presiden hari ini? Bapak punya rakyat yang ada berdiri. Makanya Bapak harus lihat kita hari ini. Tolong lihat kepada masyarakat distrik Haju. Kami juga bagian dari wilayah administrasi pemerintahan di wilayah ini. Kasihan mereka tidak punya uang. Mereka tidak makan dan tahan lapar. Hanya datang ketemu Bapak saja. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan? Banyak masalah yang perlu kita sampaikan, tapi masih banyak. Biarlah. Inti-inti kesehatan, pendidikan, transportasi ini yang penting. Itu saja dan terima kasih Bapak Presiden. Waktu saya kembalikan. Sepertinya dikira gue menteri atau dari pemerintah pusat datang atau siapalah, pokoknya orang penting lah gitulah. Ya Allah. Masak ayam bakar batu untuk distrik Abusa, Desa Abusa. Yang harus kalian tahu bahwa masyarakat Papua Pegunungan saat ini sedang dilanda kelaparan, khususnya di daerah Lembah Baliem, suku Dani. Sadly, desa mereka sedang terkena bencana banjir. Jadi ya hampir sebagian panen mereka gagal, sehingga source bahan pangan mereka pun juga terbatas. Isu itulah yang menginisiasi aku dan tim untuk melakukan program Masak Besar. Dan masak kali ini adalah bagian dari budaya suku Dani, yaitu bakar batu. Biasanya mereka bakar batu menggunakan menu lauk utama seperti babi, umbi-umbian sebagai karbo, dan sayuran. Tapi kali ini, lauknya aku ganti dengan ayam ya, supaya aku juga bisa makan bareng mereka. Prosesi bakar batu diawali dari batu yang dibakar dan ini harus dilakukan oleh laki-laki. Tugas perempuan ngapain? Ya, menyiapkan bahan-bahan pangannya. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa perempuan nggak boleh ikut membakar batu dalam prosesi ini? Hayo, ada yang bisa jawab? Jujur, program ini terinspirasi dari Kak Bobon Santoso. Terima kasih Kak Bobon, aksimu menggerakkan kita semua untuk lebih peduli terhadap saudara kita di Indonesia. Satu lagi, aku banyak dapat feedback dari kalian yang juga ikut tergerak ingin membantu mereka dan minta aku untuk galang donasi. Since program kali ini benar-benar program pribadi yang
Jujur, cukup besar anggarannya. Bahkan aku terbangin 5 tim aku sendiri aja untuk satu kali orang itu PP 10 juta. Dan ini 5 orang sekaligus hanya untuk akomodasi. Belum termasuk komponen lainnya. Aku sangat berterima kasih untuk teman-teman yang ternyata juga ikut peduli dengan isu ini. Oke, let's do this. Bantu aku untuk melanjutkan misi kemanusiaan berikutnya melalui link ini. Saya terkejut bukan karena banyaknya masyarakat yang menyambut, tetapi saya terkejut bahwa beredar kabar utusan presiden datang ke sini dan sosok tersebut tertuju kepada Bobon Santoso. Dalam benak mereka, ini adalah kunjungan pertama utusan pemerintah pusat. Jelas saya kebingungan bagaimana menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke sini kepada masyarakat yang terdiri dari 19 kampung di distrik ini. Sambutan yang luar biasa ya. Gak bisa berkata-kata gua. Ini adik-adik kita semangat buat belajar, tapi tidak ada guru yang mau ngajar. Gurunya nggak tahu kemana, nggak ada kabar. PNS hilang begitu saja. Ini. Kalau untuk guru sendiri ada berapa guru Bapak yang ngajar di sini? Ada 11 guru. 3 guru itu adalah tutor. Oke. Karena saya lihat guru-guru PNS mereka jarang masuk. Tapi yang tidak aktif itu tetap dapat gaji kah? Tetap dapat gaji. Jadi makan bergizi belum ada di sini ya? Bro. Lapar semua? Merah putih. Hari Jumat pakai pramuka? Ya. Yang lain kok pakai baju merah putih? Tidak ada. Yang tidak ada baju pramuka angkat tangan. Banyak ya? Ada berapa orang nanti dicatat Kakak Bobon beliin baju pramuka, boleh? Nah, kita catat ya Bapak ya. Kita hadiahkan buat adik-adik baju pramuka ya. Wali merah putih. Tangisan bumi cendrawasih di balik hutan lebat, gunung yang menjulang, sungai yang megah. Papua menyimpan kisah pilu yang tak selalu terdengar. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Senyumannya polos tapi matanya menyimpan luka yang tak terucap. Mereka bermain di tanah yang kaya namun tetap miskin. Alam memberi segalanya, tapi kesejahteraan seolah jauh dari genggaman. Ibu-ibu berjalan jauh menembus hutan demi sebutir harapan, menukar hasil bumi dengan segenggam beras. Sementara ayah mereka pergi memancing, berharap laut tak pelit hari itu. Di balik keindahan alam yang mempesona, tersimpan ketidakadilan dan derita yang terus diwariskan. Papua bukan hanya tentang tambang emas dan kekayaan alam. Ia adalah rumah bagi manusia yang ingin didengar, dihargai, dan hidup layak seperti anak bangsa lainnya. Papua tertinggal bukan karena tak mampu maju, tapi karena terlalu lama menunggu perhatian yang setara. Papua menangis bukan karena lelah, tapi karena dilupakan. Papua berdiri di atas emas, berjalan tanpa alas.